Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk bersatu dalam ibadah keluarga secara online. Sejak 13 Mei hingga 13 Juni nanti, kita telah memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Acara yang sedang berlangsung dalam bulan Kespel ini adalah pengumpulan Tribako, sedangkan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pada pukul 8:30 pagi adalah kerja bakti dan penghijauan di area Kapanditan dan lapangan parkir gereja. Adapun informasi yang akan saya sampaikan yaitu pada tanggal 30 Mei 2021 tidak ada ibadah live streaming. Selamat jumpa Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali kita berjumpa, bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Mari kita mulai ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan meminta pertolongan Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah, Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 397 ayat yang pertama dan keempat. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan kesalahan dan menyakiti orang-orang di sekitar kita, bahkan Tuhan. Untuk itu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon ampunannya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang kedua, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan PKJ nomor 106, Satukan Kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala-gala anggota itu sekalipun banyak mereka merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telah tadi nats Alkitab yang telah kita baca yang bertema tentang banyak anggota tetapi dalam satu tubuh. Karena
seperti dalam pasal yang ke-14, karena tubuh juga terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Jadi kalau saya bayangkan itu seperti seekor gurita yang dengan tangannya yang banyak. Ada sebuah ilustrasi yang hari ini kita akan ceritakan. Ini kejadian menggelitik yang mungkin berhubungan erat dengan ayat nats tersebut. Mungkin semua ada berapa Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami hal seperti ini. Kejadian dalam rumah tangga itu saya alami ketika teman bertandang ke rumah dan saya sedang mencuci piring. Beberapa teman heran. Ora dewe bro, mencuci sendiri bro. Saya yang ditanya juga kaget. Duh, apa salahnya? Kata teman tadi, wah aku itu urusannya wong wedok. Saya jadi bingung karena hal ini sudah kami terapkan jauh mungkin sebelum mungkin kami masing-masing sebelum menikah juga melakukan hal yang sama. Apalagi ketika menikah dalam rumah tangga tidak ada pembedaan, ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki. Semua bisa dilakukan bergantian. Ibaratnya seperti itu. Lalu saya berpikir, apakah saat itu ketika pembagian tugas dalam tanda kutip harus menunggu, iki duduk bagianku, wah aku ngenteni ae. Seumpama kita mau makan loh, karena cucian di piring yang di cucian itu menumpuk, wah itu karena bukan tugasku, ya wes tak tunggu aja. Ya akhirnya nggak jadi makan gara-gara piringnya kotor atau sendoknya kotor atau gelasnya kotor atau yang lainnya. Atau ada cerita lain, atau tentu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian tidak asing dengan istilah, mungkin sekarang sudah mulai jarang terdengar di era kekinian, dan namanya duit lanang, duit wedok. Nah, ini apa meneh? Ternyata duit pun ada jenis kelaminnya. Ketika diteliti ada duit lanang itu urusannya untuk A, B, C, D sampai alfabet yang keberapa. Atau duit wedok itu yang A, B, C, D yang alfabet keberapa. Contohnya mungkin ada kesepakatan ya. Ya ini tergantung kebijakan keluarga masing-masing. Kesepakatan antara suami dan istri. Kalau duit lanang, tugas suami itu untuk membayar sekolah, membayar iuran macam-macam. Kalau duit wedok itu untuk kebutuhan dapur, untuk bayar token listrik, bayar air. Lalu pertanyaannya, mungkin jika suatu saat ada pas tokennya bunyi, titit, lah yang waktu itu ada di rumah Bapak, apakah harus menunggu itu berbunyi sampai ibu datang lalu dibayarkan? Atau kalau seperti itu? Di era kekinian, di era modern ini sudah tidak ada pembedaan menurut saya. Tidak ada ini untuk A, ini untuk B. Jika dalam satu tim pasti bisa ditangani secara bersama-sama dan bergantian.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat nats di Korintus tadi juga menceritakan mungkin seperti kehidupan dalam rumah tangga bergereja kita. Ada bagian-bagian memang. Ada komisi A, ada komisi B, ada komisi C. Tapi itu masih dalam satu kesatuan. Dalam nats yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Jadi gereja adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Mungkin kalau ada pembedaan, oh kamu komisi A, kamu komisi B, atau kamu wilayah A, kamu wilayah B. Jika satu ada yang jatuh, apakah yang lain akan, oh itu tutup bagianku, oh itu bukan komisiku, atau itu bukan wilayahku. Apa akan dibiarkan seperti itu? Tentu dalam satu bagian jika ada yang satu yang dicubit, pasti semua akan merasakan. Mata akan juga merasa sakit, otak juga merasa sakit, tubuh yang lain juga merasa sakit. Demikian halnya dalam gereja. Dan kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Atau yang ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungi bahwa dalam bulan Gospel ini, mari kita bersaksi sebagai pelayan-pelayan Tuhan bagi keluarga kita dan bagi sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kehidupan ini dengan memberikan persembahan seraya menaikkan pujian dari PKJ nomor 146 bait yang kedua dan yang ketiga, bawa persembahanmu. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mendaraskan doa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas lindungan-Mu pada kami, atas karunia kehidupan, atas karunia nikmat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk gereja kami di bulan Gospel ini ya Tuhan. Terima kasih Kau telah tuntun kami hingga bisa melakukan semua kegiatan kami. Semoga bisa berguna bagi jemaat kami maupun warga sekitar kami ya Tuhan, hingga kami menjadi terang bagi orang lain. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau selalu melindungi gereja kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, keadaan kami di tengah pandemi ini, di tengah keterpurukan kami. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat-Mu pada kami, hingga bisa memberi kekuatan pada kami dalam hari-hari kegelapan kami di tengah pandemi ini, yang kami harus menjaga kesehatan kami harus menjaga jarak kami. Meskipun kami tahu Tuhan, kami juga akan mendekatkan hati kami masing pribadi. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau selalu menguatkan pemimpin kami, negara kami, kiranya Engkau selalu memberikan roh kebijaksanaan hingga bisa memimpin rakyatnya dengan baik ya Tuhan, dalam keadilan dan kesejahteraan. Tuhan, mampukan kami untuk selalu kuat dan tangguh dalam menghadapi cobaan pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Kau selalu memberikan rezeki yang lancar untuk supaya bisa menghidupi keluarga kami dengan cukup ya Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan juga kemampuan untuk bisa memberikan rezeki pada orang lain. Berikan kami kekuatan untuk selalu menjaga kesehatan kami hingga bisa kami bekerja dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat kami yang pada hari-hari ini sedang menghadapi ujian. Kiranya Engkau memberikan kemampuan agar bisa menghadapi ujian dengan baik, dan kiranya ilmu pengetahuan yang didapat hingga menjadi berkat dan bekal bagi masa depannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum mempunyai pekerjaan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan pikir, dan rezeki ya Tuhan, untuk bisa kami hidup dengan layak dan dapat melalui hari-hari kami dengan baik. Tuhan, berikan juga pada anak-anak kami yang belum punya pasangan hidup ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memampukan, berikan kekuatan, dan kiranya Engkau berikan hikmat pada kami, pada anak-anak kami, pada saudara-saudara kami yang belum punya pasangan hidup. Kiranya Engkau selalu Kau bisa mendekatkan ya Tuhan pada jodoh kami masing-masing. Tuhan, berkati juga orang tua kami, saudara kami, juga orang-orang yang sedang mengalami penyakit ya Tuhan. Kiranya Kau memampukan dan bisa mengangkat sakitnya hingga bisa pulih dan sembuh, hingga bisa kembali dalam bahagia dan hidup yang sehat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya atas semua kuasa kesembuhan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Engkau melayakkan sedikit dari semua berkat-Mu yang tak terhingga itu ya Tuhan. Berkati kami, masing-masing kami, untuk persembahan bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, semua doa ini yang kurang dari sempurna hanya berdasarkan pada Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan memberikan bantuan atau dukungan untuk orang lain dengan kesungguhan hati. Mari kita pujikan NKB nomor 211, bait yang pertama dan yang kedua, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memohon berkat. Kiranya kasih dan damai sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi kami masing-masing pribadi lepas pribadi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Untuk menutup ibadah keluarga kita pada hari ini, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 472 sebanyak 2 kali. Haleluya, haleluya.